secara squad sih sangat mumpuni gitu, sangat berpotensi untuk jadi juara. Tinggal konsistensinya aja ntar gimana musim depan. Apalagi main di kandang baru kan, di mana, di Banten International. Banten International Stadium. Nah, Sandi gimana San? Lu ngeliat Dewa bergidik gak lu? Bergidik Bang, gila. Gimana gak bergidik Bang? Dewa itu musim lalu, ini secara statistik ya, Dewa itu musim lalu adalah tim paling produktif bahkan di atas Persib. Sekitar 60-an gol lebih kalau nggak salah. Sekarang ada Lili Pali, ada Privat Barga, ditambah Alex Martins. Kita nyorotin lini depannya dulu. Egi, Taisei, Marukawa, Rafael Strike. Itu jadi si Dewa ini seperti kata Iken tadi ya, sekarang juga Dewa akan banyak pilihan tuh Bang di lini depan gitu kan. Udah musim lalu mereka tajam, sekarang ya ada potensi mereka makin tajam lagi gitu si Dewa ini. Kacau lah pokoknya ini gitu. Terus Pak Sentot gimana Pak Sentot? Gua. Iya, lu pertanyaan apa yang mau lu lemparin ke kedua narasumber? Nah, sama lu kalau ngasih pandangan nggak apa-apa. Ya kalau pandangan ya sama, hampir mirip-mirip lah Nes. Ketika ngelihat siapa-siapa yang didatengin Dewa, gua rasa semua tim bakalan ngeri gitu. Dengan ada beberapa pemain yang udah labelnya bawa tim juara, dengan label timnas, dengan label pemain diaspora. Menurut gua apa yang udah didatangkan sama Jan Olde musim ini ya cuma buat ngelengkapin puzzle Dewa yang menurut dia nggak ada di musim kemarin gitu. Dengan catatan kedalaman skuad makin canggih, makin oke, dan dia juga bakal main di Asia kan. Iya benar itu. Main di Asia. Menurut gua ini bakalan jadi tantangan buat Dewa, tantangan juga buat tim-tim lain yang ada di BRI Super League musim ini gitu. Iya. At least Dewa menurut gua nggak bakalan lepas dari 3 besar lah. Ahlan wa sahlan, kita kembali lagi ke Diving, program reguler di 5x11 Network under Ebola Sport. Masih bersama gua Danes Jenggot, dan gue ditemani oleh co-host yaitu Hadi, yang tadi Pak Hadi atau Pak Kentot maksudnya Pak Sentot. Astagfirullahaladzim. Pak Sentot maksudnya. Astagfirullahaladzim. Dolar merah. Dolar merah dah. Dolar merah ini dolar merah. Udah susah dicairin. Dolar merah lagi. Ya udah Pak Sentot deh, ada Pak Sentot deh. Sih. Heran gue mah. Kacau Habib. Ada Pak Sentot yaitu Hadi, yang merupakan co-host gue yang baru aja kalah main catur sama Tia di Skakmat 2 kali. Dan sini gue balas, tenang. Ada narasumber gue Sandi, ini Viking tapi berdomisili di Cipinang ya kan. Dan satu lagi ada The Jack tapi domisili di Sukabumi, Ikin ya. Ini dia bintang film Mandarin angkatannya Andy Lau, Ikin Cheng ya. Ikin Cheng ya. Lu kalau mau lihat yang mirip-mirip Ikin namanya Samohung. Ya, gitu. Tahu nggak lu? Agak. Samohung. Lu kan nonton film-film Samohung. Pamannya Boboho. Bukan, beda. Musuhnya? Bukan, Samohung itu temennya Jackie Chan. Oh iya. Yang sering ada di film. Yang sering ada nonton. Sering ada di film. Allah, oh ya udah boboho gitu. Iya, yang itulah. Boboho. Sering ada di film vampir juga sesekali, film vampir. Lupa, mungkin tahu dulu lupa lah. Ya, udah. Enggak tahu Ya udah, kita jangan ngomongin Samohung, jangan ngomongin wah. Udah apa? Baik santai. Antep yang suka bu. Kita jangan ngomongin Samohung atau Ekinceng lagi, tapi kita ngomongin BR Liga 1 deh. Yang setelah kita tunggu-tunggu sekian bulan lamanya, akhirnya pada tanggal 8 udah dimulai kick-off. Pembukaannya Persebaya lawan PSM. Gue pikir Persib sebagai juara bertahan yang ngebuka. Ternyata enggak ya? Kan kata FP nggak ada aturan tertulis juara bertahan. Tapi kan sebelumnya dia sempat ngomong kalau yang juara Liga 1 sama juara Liga 2 bakalan diadu. Berubah lagi. Ya, itulah pokoknya. Karena nggak ada aturan tertulis. Berubah lagi omongannya. Apakah karena Ferry Paulus? Ya udah. Lanjut. Ya. Pokoknya tagline kita hari ini kita bakal ngebahas BRI Liga 1. BRI Liga 1 di mana Dewa United Super League, BRI Super League. BRI Super League 2025-2026 di mana kita bakal spesifiknya bakal ngebahas Dewa United Basket Banten udah juara. Apakah tahun ini Dewa United bola juara? Tahun depan dong. Musim ini. Iya, musim ini bakalan juara gitu. Nah, apalagi kan kita tahu deh Dewa United nih the dream team ya, dari Clippers. Mitosnya kan setiap yang basket juara, bolanya bakal juara juga. Masa bukan sih? begitu? Oh iya benar, dari Prawira ya. 2018
Tapi Oh iya benar-benar SM ya. Tapi Persija juara sebelum Pelita Jaya juara sebelumnya Persija nggak juara. Gimana tuh? Ya udahlah, dua kemarin lah. Ya, ini kalau lu ngeliat Dewa United gini. Oh iya, sekedar informasi. Apa? Orang dalam. Iya. Betul nih. Mungkin infonya A1 terus, Bro. Nah, iya nih. Dewa United A1. Oke. Betul, Bukan A1. A1 lagi, A0. Itu fix terpercaya. Ampat kertas kali. Gimana? Gimana gitu? Kira-kira gitu. apa tuh? Ya itu, Dewa United gimana? Sebagai The Jack tapi dekat dengan Dewa United. Kita bicara ini aja dulu lah. Dewa United kan secara tim ya. Secara tim kan ibaratnya skuad utamanya gak banyak perubahan kan. Maksudnya core-nya Sonny Stevens, siapa Alex Alex Martin, Mesidoro, Dia masih Marukawa. Jaja. Pelatihnya juga masih Jan Olde kan. Iya. Tapi ini ditambah Nick Wipers, Privat Barga, ditambah pemain kayak Nick Wipers, Privat Barga, Lili Pali, wih. Febriansyah, Rafael Strike. Udah kasih aja piala ke Dewa. Itu yang membuat membuat apa namanya itu membuat kedalaman squad Dewa United makin baik kan, makin bagus. Di musim pertamanya Jan Olde kan masuk pertengahan musim tuh dengan Indonesia itu kan masih squad yang agak compang-camping lah bahkan. Akhirnya Dewa United tidak finish di peringkat yang diharapkan mungkin ada di bawah lah. Musim lalu Jan Olde mulai dari awal Dewa bisa finish di peringkat 2 gitu. Iya. Dan musim ini ya peluang untuk menjadi juara itu terbuka lebar gitu. Catatan gini, hanya Dewa yang bisa mengalahkan Persib Dewa yang tidak kalah dari Persib musim lalu 2 kali. Nah iya, dan 2 kali cuma Dewa. Dan seri sekali menang sekali. Betul. Dewa itu kan kalau nggak salah musim lalu mulai agak tersandungnya waktu habis lawan Madura itu kan. Madura itu dari situ kan. Jadi mulai dari situ mulai gak konsisten. Tapi akhirnya di akhir-akhir mulai bisa balik lagi dan finish peringkat 2 kan. Itu buat gua menunjukkan bahwa Dewa punya potensi gitu. Nah, musim lalu sama Persib juga beda poin gak terlalu jauh ya kalau gak jauh kok Dewa. Kalau nggak salah ya nggak nyampe 2 digit lah gitu beda poinnya. Masih bisa kekejar. Ya 8 poin 9 poin ada. Sekitar gitulah. Jadi untuk musim depan ya dengan balik lagi dengan skuad yang udah bagus ditambah pemain yang apa namanya itu pemain baru yang didatangkan juga nggak kalah bagus. Bahkan Nick Wipers, Edo Febriansyah itu kan skuad juara Persib. Itu kan itu mungkin ada menularkan mental juara lah ke tim itu kan. Jadi ya secara squad sih sangat mumpuni gitu, sangat berpotensi untuk jadi juara. Tinggal konsistensinya aja ntar gimana musim depan. Apalagi main di kandang baru kan di Banten International. Banten International Stadium. Nah, Sandi gimana San? Lu ngeliat Dewa bergidik gak lu? Bergidik Bang, gila. Gimana gak bergidik Bang? Dewa itu musim lalu, ini secara statistik ya, Dewa itu musim lalu adalah tim paling produktif bahkan di atas Persib. Sekitar 60-an gol lebih kalau nggak salah. Sekarang ada Lili Pali, ada Privat Barga, ditambah Alex Martin. Kita nyorotin lini depannya dulu. Egy, Taisei, Marukawa, Rafael Strike. Itu jadi si Dewa ini seperti kata Iken tadi ya. Sekarang juga Dewa akan banyak pilihan tuh Bang di lini depan gitu kan. Udah musim lalu mereka tajam, sekarang ya ada potensi mereka makin tajam lagi gitu si Dewa ini. Kacau lah pokoknya ini gitu. Terus Pak Sentot gimana Pak Sentot? Gua. Iya, lu pertanyaan apa yang mau lu lemparin ke dua narasumber? Nah, sama lu kalau ngasih pandangan nggak apa-apa. Ya kalau pandangan ya sama, hampir mirip-mirip lah Nes. Ketika ngelihat siapa-siapa yang didatengin Dewa, gua rasa semua tim bakalan ngeri gitu. Dengan ada beberapa pemain yang udah labelnya bawa tim juara, dengan label timnas, dengan label pemain diaspora. Menurut gua apa yang udah didatangkan sama Jan Olde musim ini ya cuma buat ngelengkapin puzzle Dewa yang menurut dia nggak ada di musim kemarin gitu. Dengan catatan kedalaman skuad makin canggih, makin oke, dan dia juga bakal main di Asia kan. Iya benar itu. Main di Asia. Menurut gua ini bakalan jadi tantangan buat Dewa, tantangan juga buat tim-tim lain yang ada di BRI Super League musim ini gitu. Iya. At least Dewa menurut gua nggak bakalan lepas dari 3 besar lah. Kalau mau juara maupun enggak, 3 besar itu gua rasa masih bisa dipegang sama Dewa. Siapa aja 3 besar berarti? Dewa, Malut, Persija ingin. Persija. Lu yakin sama Persija? Gua. Enggak, lu deh.
Melihat kemarin lawan Arema sih ada Bang, ada potensi. Kalau kata bahasa Sunda mah ada piritan lah dia Persija. Kalau buat musim depan melihat ya meskipun kan pada akhirnya kan kita ada meme juga ya kan, dulu inget nggak kuis yang Ajis menanyakan ke ibu-ibu. Persija, tim berasal dari Persija, Brazil semua tentang aslinya kan. Bener, oh iya. Benar si Ajis doa ibu ya. Dan yang gue lihat sekarang ini pemain-pemain pilihan dari Mauricio Sousa. Dan yang dimauin sama Mauricio Sousa Brazil semua, yang nggak dari Brazil cuma Rio Matsumura itu juga cedera. Itu juga cedera, dan gue ngeliat kemarin Arliansyah bagus banget. Main gantiin buat posisi Rio Matsumura itu menurut gua keren banget. Iya. Pemain usia 20 dengan cara mainnya mirip-mirip dengan Rio Matsumura, menurut gua perannya Rio Matsumura bisa digantikan sama Arli. Nah iya. Terus Persija. Terus Dewa. Malut United bakal nandingin Dewa kan nih? Dengan squad bertabur bintang juga nih, Ikin dulu deh. Gue masih sanksi. Tapi emang Ikin Malut juga kan ya mendatangkan ekspresi banyak juga ya. Berapa tuh hampir semua. Gustavo Franca. Hampir semua. Franca, Ciro, Tiron, DDS. Empat pemain kunci Persib ada di Malu. Ini Persija namanya Gustavo Franca juga lagi. Tapi Gustavo Franca yang di Persija mainnya mirip sama Rivera. Iya. Riveranya Madura. Persebaya. Iya, Riveranya Madura di zamannya Mauricio Pochettino. Kok Pochettino Mauricio Sousa, sorry. Mukanya mirip lagi. Iya, mirip banget. Mukanya mirip. Kan sempat ditanya sama anak-anak waktu itu, kenapa milih Franca yang posisinya mirip sama Rivera, apa emang tipikal mainnya sama kayak Rivera? Si Sousa itu dia bilang, iya emang itu. Emang gue datengin Franca buat itu gitu. Karena posisinya Rivera sama posisinya si Franca itu nggak jauh beda, dan cara mainnya gue lihat kemarin ya sama gitu. Dan Van Basten sama Fabio itu kan jadi Jakob Mahler sama Jajanya. Betul. Si calon egonya jadi Jaja, si Bastinya jadi siapa tadi yang lu bilang? Jakob Mahler. Nah, Jakob Mahlernya itu gitu. Seenggaknya kan sekarang tuh pilihan-pilihannya dia juga ya, pemain Persija sekarang kan gak kayak musim lalu juga ketika tim udah datang, tim udah ada tapi pelatih baru datang. Nah itu, gitu. Jadi ada bagusnya lah. Jadi bisa buat lawan Dewa sama Persija bisa sih sebenarnya. Iya. Apalagi lawan Persib pede gua. Nah itu Persib gimana kira-kira? Kalau kita nggak bahas Persib potensi nandingin Dewa. Jadi bahas Persib juga. Enggak, bukan. Semua. Kalau nggak bahas Persib, itu pasti kita diserbu men. Ini Persija banget nih. Ini Persija banget nih. Persib menurut gua William Marcelio loh yang datang, ya kan? Dan juga pemain-pemain lainnya. Sesuai dengan prediksi kita kan, yang datang kan siapa? Saudaranya McAllister tuh kan, si Lucho dan juga apa namanya? Yang si pemain Arema itu kan yang dari Arema juga tuh. Tapi ada Julio Cesar juga tuh yang diperkenalkan lewat koran gitu. Oh iya. Gila, Persib keren banget cara mengenalin pemain-pemain musim ini. Terima kasih karena sudah kembali melestarikan media cetak yang sudah mulai ditinggal. Media cetak, radio. Nah iya. Dan Ardan kan ya kemarin ya? Ardan. Dan emang kalau bicara Persib juga kan situasi ini kan juga Ikin nggak podcast, Ikin makan anjing. Lapar. Jadi ini kita mukbang ya. Ini podcast sambil mukbang. Kebetulan kita punya Next Carlos nih. Ntar kita ya. Badabes. Gimana Persib? Iya, Persib gimana ini itu jadi kepala. Nah, ini kan situasi yang sama kan terjadi juga Bang musim lalu. Musim lalu juga dua musim lalu dong. Ini peralihan dari 2023-24 ke 2024-25. Iya. Nah, itu kan juga ditinggal pemain kunci banyak tuh. Iya. Ya ini kan kita kembali akan melihat apakah Bojan Hodak bisa meramu lagi skuadnya kan, dan ini kan pemain-pemain pilihannya Bojan juga kan semuanya itu kan. Iya. Nah, nanti juga kan mereka tanggal 3 tuh kan mau ada laga juga tuh, laga persahabatan kan lawan tim Central Coast Mariners kan. Di situ kita bisa lihat tuh apakah memang Persib ini ada piritan juga atau enggak kayak gitu. Menurut gua sih ini Bojan Hodak tuh emang faktor produser gua penting paling kacau lu. Faktor paling penting di Persib. Kalau menurut lu gimana? Faktor paling penting di Persib Iya, jadi Persib pemainnya siapa aja selama pelatih Bojan Hodak kok bagus-bagus aja. Selama pelatihnya Bojan Hodak, selama main di Bandung itu, Pak. Untuk sekarang aja. Gajinya juga lancaran saja. Nah iya, gila. Persib Bojan Hodak udah membuktikan kualitasnya lah di dua musim berhasil membawa Persib back to back juara kan, itu berarti membuktikan bahwa Bojan Hodak
pelatih berkualitas gitu. Nah, ini pelatih juara gitu. Di Malaysia pun dulu prestasinya lumayan. Wah, mentereng dia. Mentereng juga ya. Jadi ya memang AFC Cup JDT ya, Kuala Lumpur City. Ya memang budak nih jadi faktor pentingnya Persib juga. Jadi Persib gak cuman soal pemain asing musim lalunya itu ya. iya. Jadi Persib intinya tetap kontender lah ya pasti ya. Pak itu Persib itu harus tetap dimasukin sebagai penantang. Ngomong-ngomong Malut pelatih siapa? Henry Susilo. Apa? Lokal. Waduh, lokal The makanya. only one local coach di di Super League. Wah, keren. Musim lalu. Kearifan Musim depan, lokal ya. Nah makanya itu gue yang sanksi itu karena pelatihnya di Susilo. Ya, ntar juga tengah-tengah kalau Toto jelek, Toto ini aja, datang aja pelatih asik. Emerald Labus. Spesialis caretaker. Nah itu kan Enggak, siapa tahu yang datang siapa gitu. nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi kalau buat Malut sih, asalkan pemain-pemain asli Malutnya masih ada di situ sih mungkin masih bisa ya. Beda tangan pasti. Betul sekali. Ya kemarin kan dengan Coach Imran kan kita tahu ya pendekatan mereka gimana gitu kan sama-sama orang Maluku ya. Orang timur lah. Sama-sama Beta Maluku kan. Nah, Iya. sekarang dengan Coach Henry gimana nih gitu kan. Karena Imran pernah ngomong sama gua, kalau misalkan ngurus pemain-pemain yang dari timur harus orang timur. Sepakat. Itu karena treatment dari orang-orang timur itu, pemain-pemain dari timur itu pasti lebih keras dibanding sama treatment orang-orang yang dari sini, yang di luar dari orang timur lah gitu. Karena menurut Imran itu dia punya kedekatan emosional tersendiri dengan Maluku, dengan orang Malut, jadinya dia bisa menangani orang pemain-pemain dari Malut orang-orang timur itu sama ke saya seperti si Yance Esayuri bersaudara itu kan ketika di PSM tidak keluar seperti permainannya, tapi ketika di Malut dia punya rasa kepemilikan sendiri kepada tim gitu. Menurut gue gitu sih. Malut masih asal kita lihat aja racikan gimana ntar Bang. Tapi DDS Zero di situ loh. Satu lagi sebenarnya yang perlu diperhitungkan ini, kalau menurut gue ya Bayangkara. Oh iya. Ini jelas. Iya, gue lupa tuh. 11 pemain asing dia, kalau nggak salah. 10 pemain asing Bayangkara. 10 pemain asing, tadinya 11 tapi Mati Mayer tuh nggak jadi dipinjemin. Spaso dipertahanin nggak sih? Masa dipertahanin. Dia kan keturunan Coach Sasso. Lokal dia. Nah, ya, kan dia lokal. Jadi dengan komposisi pemain yang ada di Bayangkara sekarang, Oh iya sih. pemain-pemain ada top skor Liga Kamboja. Oh iya sih ini sebenarnya. Gua nggak tahu namanya. Siapa Hoksoketra? Hah? Hoksoketra. Siapa? Zaman Widodo Hoksoketra main Kamboja. Nguyen Pantat. Nguyen Tailu. Ya gitu maksud gua. Posisi-posisi Bayangkara itu nggak merubah komposisi pemain banyak, ditambah lagi kan pemain yang pelatih yang sekarang kan udah tahu Bayangkara gimana nih si Munster itu. Oh iya kacau. Iya itu faktor X itu kalau Munster. Faktor menurut gua Munster itu pasti punya faktor X yang bisa menaikkan moral sendiri dari Bayangkara. Udah gitu pindah ke Lampung, masyarakat Lampung pun ikut dukung si Bayangkara ini. Jadi menurut gua Bayangkara perlu diperhitungkan karena track record Bayangkara kan dari kompetisi 2017 sampai sekarang kan baru tahun musim lalu doang kan yang degradasi. Selebihnya 4 besar, 5 besar gitu. Tipikal ini Bang. Tipikal pemain yang nggak punya supporter tapi daya juangnya keren gitu. Yoi. Dan Tahu papan atas kan Bayangkara. betul, karena itu semangat presisi itu ya. Bayangkara boleh juara. Semangat presisi ya. Presisi. Iya anjir. Iya. Oke, balik lagi ke Dewa United sama Persija Kin. Nah, iya, Gimana Kin. Kin? Heeh. Ya, Ganyem mulu lo. Lapar. Next Carlos lapar. Tapi enggak, kalau Persija satu sih menurut gua ininya, hadangannya. apa? Konser. Telat gaji. Oke, kirain konser Bang ini. Kalau soal itu sih harusnya ini ya, apa dengan kemarin halus-halusin sih dengan tiba-tiba gaji. apa namanya tuh dukungan maksimal dari Pemprov tahun ini Iya, kan ya oh. mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya, nggak akan terjadi lagi lah hal-hal klasik, masalah klasik Persija itu. Oh, dan ditambah kuncinya juga itu apa jaminan main di JIS itulah. Iya, Meskipun misal mungkin taruhlah nggak bisa 17 kali tapi ya keusirnya jangan sampai setengahnya gitu ya. Iyalah. Usir 2-3 kali mungkin masih inilah, masih apa ya, masih bisa ditolerir lah, asal jangan dari 17 laga kandang 10 main di luar atau 11 itu terlalu riskan, repot tuh buat. Iya, masalahnya sangkutan jadwal konser kan cuma satu sebenarnya, tinggal satu. Ya satu itu ya September itu kan makanya Kan situ ya.
Citi. Pokoknya ya intinya kalau masih menurut gue kalau kayak masih keusir 2-3 pertandingan sih mungkin masih nggak akan terlalu berpengaruh lah. Karena apalagi misalnya masih bisa main GBK gitu ya untuk pengganti itu untuk nggak bisa diis. Tapi ya itu asalkan jangan separohnya gitu. Tapi kan GBK nggak wangi banget buat Persija, Kin. Nah iya, Kin, masalah itu, Kin. Itu kan musim lalu, hal itu kan bisa diubah. Sekarang pelatih udah beda, squad udah beda, kita nggak tahu. Nah iya. Wangi Oh gitu. dan ini Gila, ini gue demen nih. Dan ini Kin ya, usahakan ketika lawan tim besar harus di JIS Kin ya, di Jakarta ya, bener nggak? Kayak lawan Persib, lawan Persebaya dan macam-macam kan. Tapi kemarin kan dia kan repot kan kalau kita main di JIS. Risikonya gitu. Tapi at least gini Bang, maksudnya mainnya harus di Jakarta gitu kan. Iya. Kalau itu pasti diusahakan. Tapi kalau misalkan lawan seperti Persebaya, lawan seperti Persib itu gua rasa agak sulit main di JIS karena kan Persebaya masih bisa lah. nggak bisa. Kalau menurut gue ya nggak bisa karena ribet juga. Udah gitu kan walaupun agak sudah tidak bersinggungan antara kedua supporter, tapi menurut gue akses dari JIS itu pasti bakal membeludak banget untuk laga Persebaya sama Persija. Itu menurut gue ya, pandangan gue. Ketika lawan Persib kalau misalkan Jackmania-nya bisa kondisikan atau bisa itu, tapi bisa-bisa aja, tapi menurut gua kayaknya nggak bisa deh. Gua Ya, di Lebak Bulus anjir. Tapi gue tetap berdoa Persija Persib di JIS. Asal ada jaminan aja mungkin. Iya. Jaminannya apa, Gin? Iya, jaminan di Lebak Bulus aja lu. Enggak, beda. jaminan dari Jackmania-nya. dari Mas Pram. Oh Nah, ya, iya, bener, kalau bener, jaminan sepakat. gubernur mah aman, Bro. Sepakat. Sejamin-jaminannya. Iya, Kalau gubernur ngejamin sih Kapolda juga gak bisa ini kalau menurut gue kayaknya ya. Sepertinya gitu. Kalau misalnya susah nih, udah nggak apa-apa, saya yang jamin, nggak kata Pramod, katakanlah gitu kata. saya yang ngejamin. Kalau itu lepas tangan, selesai deh. Kagak lah, Pram mau di demo deh, nggak berani dia Kalau lepas menurut gue tangan. sih bisa sih kalau ada tanda kutip bantuan gubernur dalam artian ya ini izin lah gitu, mengusahakan supaya Persija bisa menjamu Persib atau Persebaya di JIS. Tapi memang bicara Pram nih Bang, sebagai orang Bandung, tadi kan disebut saya orang Bandung kerja di Jakarta gitu ya. Emang kan? Dan ini baru kali pertama saya sebagai orang Bandung saya salut. Bagaimana Pram ini kan dengan tagline-nya Jakarta harus lebih Persija. Nah, itu tuh sebenarnya udah modal awal yang sangat bagus ya untuk mengarungi sebuah kompetisi panjang di mana ada sinergi yang besar, Pam Jaya masuk, Bank DKI, Bank Jakarta masuk, segala masuk. Itu kan jadi semacam suntikan juga dan juga membuat si Jakarta ini lebih ini, Bang. Tapi dibilang pakai APBD. Ya sekali Song, lu lurusin dong kan teman-teman kita di Bandung. Ya orang Bandung denge goblok, sia aing kesel kamarannya. Nah, itu. Santai. Iya denge ya. Kaget. Itu adalah sebuah Kalau bentuk lu tahu dulu nyolok ke gue nih. itu bentuk kerjasamanya kan ada beda. Itu tidak semata-mata pakai APBD kan, itu namanya Iya. sponsorship. Sponsorship. Sponsorship bukan Persija menggunakan dana APBD Jakarta atau dana pemerintah Jakarta, tidak. Itu kan memang ada kerjasamanya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini nih, ya. dengerin Bobotoh. Dan kalian Kawakan. sekarang kalau berani ke Jakarta, lihat bagaimana sekarang Jakarta menjadi lebih Persija. Di TJ ada logo Persija. Kemarin saya foto nih Bang, di Jaklingko ada logo Persija. Itu sebenarnya ancaman buat kalian juga sih. Sekarang Jakarta juga lebih Persija gitu. Dan menurut gue tagline musim ini untuk Persija menurut gue lebih down to earth ya. Jakarta bersinergi, maksudnya kan gitu. Karena ketika to the next level, lu dengan tagline yang kemarin itu menurut gue melebih-lebihkan. Gua berlebihan itu. Gua melihat tagline itu ya dengan squad yang ada lu nggak bakal to the next level gitu. Ketika tagline-nya sekarang Jakarta bersinergi dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah, menurut gua ya udah ini waktunya Jakarta sama Pemprov DKI itu udah lagi bersinergi untuk memajukan Persija. Iya, Gua karena Persija itu supporternya banyak, cuman keterikatan sama Jakartanya cuma 60%-an lah. Sepakat. Terakhir saya sebagai orang luar ya merasakan itu pas juara. Kalau minjem kata ketum Jackmania Bung Diki, jadi Jackmania itu memilih. Iya. Bukan kultural. Jackmania itu bukan kultural, tapi Karena ini kita yang multikultur. memilih. Karena ini multikultur Nggak kotanya. bisa disamakan dengan Persib dan Bobotoh. Enggak, apalagi Bonek sejarahnya dan Persija kan dulu klubnya banyak cuy. Dulu lu ingat kan zaman 90-an Jakarta Selatan ke Pelita Jaya, Kasih banget emang. Jakarta Pusat Barat ke Persija, Jakarta Timur ke Persija Tim, Sitara ada. Persitara Jakarta Utara. Jadi
Jakarta tuh pecah-pecah dulu sejarahnya sebelum Sutioso jadi gubernur, ya kan? Dan menyatukan itu semua. Iya, menjatuhkan itu semua, gitu. Ini. Gitu. Dan ya ini kan jadi warning juga ya, warning bagi tim-tim lain di Super League ya, bahwa Persija juga berbenah gitu kan seperti itu. Termasuk untuk siapa, Dewa United. Walaupun kemarin pas launching Pak Presidennya disorakin ya. Ya kan? Ya benar. Lagi orang lagi pidato disorakin, Giran Pramono Pak Mas Pram enggak. Iya makanya. Mas Pram malah dilulukan dulu. Kacau. Gitu. At least kalau misalkan si Persijanya main di JIS dan di Jakarta selama partai kandang, menurut gua ya tim-tim perlu waspada lah gitu. Oh, tapi untuk bicara Dewa nih, Bang, bisa doa. Lu kan orang dalam nih. Iya. Itu Banten gimana stadion Dewa? Gimana, Kin? Kira-kira bisa orang Serang bisa dukung Dewa kan tuh? Kabar terakhir sih udah lolos verifikasi LIB, jadi Wih, mantap. Ya wajar kalau itu mah. jadi Dewa, Banten internasional. Kan internasionalnya. jadi Dewa apa? Ya kali bis kagak lolos verifikasi. Enggak kan, maksudnya bukan cuman perkara itu kan, perkara akses dan lain-lain Ke rumah sakit ya. rumah sakit, bandar segala macam lah. Karena terakhir gua kesana waktu launching apa namanya tuh peresmian Dewa jadi Dewa United Banten lah, itu memang akses dan apa infrastruktur pendukungnya memang masih belum 100% tuh. Cuman sekarang mungkin setelah beberapa bulan udah ada perbaikan dan segala macam sampai pada akhirnya sama apa namanya tuh sama LIB di apa lolos verifikasi kan untuk jadi kandang Dewa United musim depan gitu kan. Iya. Berganti nama juga kan jadi Dewa United Banten FC gitu. Iya. Tapi bener juga sih, Kin. Dulu JIS lu inget kan? Lolos verifikasinya nunggu setahun. Nunggu ganti rumput dulu. Lama sekali. Tapi Itu semua karena perkara rumput. Perkara kalau JIS terlalu ini sih ada Polemik. terlalu politis itu kalau Iya, sampai rambutnya diganti rumput elektronik. Rumput elektronik. Elektronik sih kan jadi. Goblok nih sebotak. Lu serem lu, parah lu. Gue capek nyapuin lu. Parah lu Nes anjing. Ya intinya bisa buat bisa dan apa ya itu kan upaya atau usaha dari Dewa United untuk apa namanya ya, untuk lebih menyatu dengan masyarakat Banten lah, karena Dewa United kan ingin jadi representasi dari masyarakat Banten gitu. Karena mungkin selama ini jarang gitu kan tim dari Banten yang main di kasta tertinggi gitu. Pak Haji Perserang palingnya tuh, Ya Pak Haji paling Perserang kan, tapi kan selama Ada ini coy Banten kemarin. Persita. Cilegon United jadi Rans Cilegon. ya, kan itu pada akhirnya Persita juga Banten, pada akhirnya Persita kan Banten. ganti gitu Banten Persita lu berubah kemana. Persita juga Banten. Tapi kan itu lebih ke Tangerangnya. Ini kan Banten kan luas, Banten luas. Ya iya lu gak bisa ngomong gitu. Orang Legok, orang Banten gini. Maksudnya ya Serang dan sekitarnya lah. Rangkas Bitung juga Karena Banten. Karena kan apa? Bis itu kan di Serang kan kalau gua nggak salah. Jadi ya untuk lebih menjangkau gitu masyarakat sekitar. Dan kemarin waktu launching itu lumayan sih apa? Antusiasnya. Penerimaan masyarakat Banten sih lumayan lah. Jadi ya kita lihat karena mungkin kalau apalagi dengan ntar musim depan bisa menunjukkan prestasi yang oke ya, mungkin supporter atau penonton dari sana akan datang dengan sendirinya gitu kan. Ini. Anak Dewa. Oh iya. Ada gimana sih? Gimana sih? Anak Dewa. Gimana sih anak Dewa gitu? Gini. Anak Dewa gini kan, anak Dewa gini. Anak Dewa. Anak Dewa gini kan? Anak Dewa bro. Anak Dewa bro. Produser Gary mana ini? Nah, lagi boker kali. Makan. Lagi makan. Habis dari Gias deh. Ya, ngeri banget emang. Dia baru beli wuling Almas. Jadi Dewa bisa lah ya berarti ini Dewa. Tim klasik mana sih? Persebaya gimana menurut lo? Nah, Persebaya pelatihnya siapa sih? Tahun ini gue lupa. Eduardo Perez. Oh, Eduardo Perez. Mantannya Luis Mia. Ya. Oh, Asisten pelatih. Bismillah. Dua asisten pelatih timnas ada di situ. Asistennya Sintayong sama asistennya Oh ya si Mia. Perez sama si ini ya. Kim Sin Sang Yu. Iya, itulah pokoknya. Kim Sang Sik Pelatih fisik, Vietnam. pelatih fisik. Kim Ya, Sang pokoknya Vietnam. itulah pelatih fisiknya. Jadi Oh iya. ada dua ex timnas Indonesia di situ. Dengan pemain-pemainnya sih menurut gua nggak begitu banyak berubah ya. Berapa banyak sih? Kayaknya sih nggak terlalu banyak, dan Persebaya itu kan juga salah satu tim yang juga relatif aman main di kandang ya, maksudnya nggak ada keusir kemana-mana gitu, dan main di Liga Indonesia itu kunci itu main kandang sebetulnya. Lu PSM lu selama tim lu nyaman main di kandang nggak terusir, itu bukan jaminan apa ya, lu akan tim dengan punya basis supporter ya, kayak Persija, PSM, Persib, Persebaya itu kalau aman main di kandang
Ya 5 besar mah kejamin lah. Jadi- Enggak juga, Persis main di kandang begitu. Ya, kan Persib, Persija, Persebaya kan gua gak nyebut Persis. Persis kan Supporter kan banyak juga. banyak juga. Salah lu. PSS Sleman juga. Oh, PSS Sleman di Solo terus yang mainnya Tim total. besar, Persis juga tim besar, Kin kemana? Ban pendiri PSSI. Dari PSS. Mau ngomong lu. Ayo mau ngomong Lu lu. gimana deh? Halo Pak Kaisang. Ya, itu. Ya, baru gue pada ngomong. Ya kalau Persis mungkin secara materi pemain mungkin kurang mendukung lah. Iya. Waktu masukkan lah buat Persis ya. SM. Nah, jadi intinya adalah Dewa kemungkinan bakal juara nih. Belum tentu. Yang 11 pemain asing mau tau nggak lu siapa? Ah, siapa tuh? Pemain Padang. Oh. Pak Andre, mantap. Mantap, Pak Andre. Asing, gila. Enggak, tapi intinya Dewa juara kan nih? Dewa. Feeling enggak dong. enggak. Lu maunya Persija pasti. Gue belum nyampe 50% Dewa. Berapa persen? Masih 50-50 Masih- lah. Tiga tim ini yang menurut gue masih bisa untuk jadi juara, masih ada peluangnya Persib, Persija sama Dewa United. Dewa United. Nah, ini kalau gua pakai hot take deh sekarang deh. Oke, gimana? Kalau 1 sampai 5 bukan 5 besar ya. 5 unggulan teratas. Lu dulu dah. Gue belakangan aja. Ya udah, Sadi dulu. Iki dulu dong. Dikit. Lagi gak ayam. Makan mulu lu. Ya. Makan Lu next Carlos lu emang lu. Ya, dari Makan satu. cuy, gitu dong gimana? Kalau lu boleh pilih 5 Lucu banget bangsat. Lucu banget. Enggak, lu kalau boleh pilih 5 kandidat siapa aja? Tapi enggak ini ya, enggak urutan gitu ya. Iya, nggak urutan. Yang bakalan jadi 5 poros utama buat musim ini lah. Dor. Persija, Dewa, Persib. Duh, 2 lagi nih. Malut? Enggak. Malut ya itu gua ragu pelatihnya sih, tapi ya karena materi Oh, iya, gua ada satu tim ya. gua masukin dah Malut. Bali? Enggak ya, Bali susah ya? Bali juga potensi sih. Tadi sebenarnya Persija, Persib Dewa, Persija, Persib Lupa lagi Dewa. dia. Dua lagi Malut sama Bali. Honorable mention-nya 1. Yang nggak masuk 5 tapi Ya Persebaya. atau honorable mention deh. Wah parah lo, Persebaya cuma masuk honorable mention. Juara harapan. Juara harapan. Lu apa? Harapan tapi juara ya. 5 aja teks lo. Dewa, Persib, Persija, Bali United, Bali United, sama Persebaya. Persebaya. Gua Honorable mention. Bayangkara Presisi. Bayangkara Ya ampun. Presisi. Lu. Anjir. Beban gua. Iya apa? Dewa, Persija, Persib, Iya, Bayangkara, Waduh. Bali United, honorable mention deh. SM Makassar. PSM Oh, iya, Makassar. PSM juga. Kalau gua sih Dewa, Persija, Persib, Malut, Persebaya. Honorable mentionnya Bali. Oh, Bali justru. Iya, honorable mention. Jadi Gue ngeliat, gue tadi nyebut Bali gak sih? Nyebut tadi, nyebut. Kan? Gue ngeliat apa dah? Ngeliat lawan PSIM kemarin. Kacau ya. Mainnya keren anjir. oh iya itu. Ingat aroma Belanda juga kan Bali Iya. United. Jadi mainnya udah nggak aroma teko lagi, Iya, pragmatis ya. Persija sekarang aromanya Brazil. Dewa udah pasti Belanda banget. Terus walaupun ada pemain-pemain asing di luar Belanda tapi Belanda banget. Bali Belanda banget. Iya. Ada temennya Tom Haye main di situ. Iya, benar. Persib walaupun pemain-pemain asingnya baru, sosok Bojan Hodak nggak bisa dianggap remeh. Iya. Satu lagi gue apa tadi ya? Nah, ini Bayangkara pemainnya ada Munster, ada 10 pemain asing baru dan ada top scorer Liga Kamboja. Menurut gue itu Kenapa PSM lu masukin honorable mention? tim klasik, bro. Tim klasik. Dia salah satu tim yang menurut gue konsisten di mana ketika lu mau nggak nganggap PSM itu ada, tapi dia bakal tiba-tiba nyodok gitu loh. betul. Dia masih Tapares kan ya? Tapares. Ya, Walaupun sering intrik dengan wasit lah. Apa diprotesin dia? Terus gaji lah, lapangan lah. Tapi menurut gua itu sosok yang paling penting di PSM gitu loh. Dengan pemain-pemain yang ada bisa tiba-tiba menang 2-0 lawan Persija. Itu benar-benar merepotkan tuh PSM kadang-kadang itu. Iya gitu loh. Nah, ini keren gua coy. ini gue masalah Liga 1 secara overall kan kita udah ada VAR. Tapi Liga Spanyol mau coba VAR diganti sistem challenge. Jadi repot banget. jadi pelatihnya yang minta enggak di La Liga. Enggak La Liga. Kayak bulu tangkis. Iya, challenge. Jadi punya 2 challenge kan, Nes? Iya. Jadi VAR kayaknya di liga-liga udah nggak dipakai. Maksudnya jadi kalau VAR kan lu harus kontak sama wasit challenge sama wasit VAR. Kalau challenge kan lu minta Buat ini. by request. Itu lu lebih setuju VAR apa challenge sebetulnya? VAR aja udah kalau gua mah. Kalau gua ya VAR aja udah. Tapi kayaknya ini menarik tau. Nah, menarik gimana, Bang?
Karena ketika lu bisa ini bukan terkait dengan gol atau apa ya, terkait pelanggaran menurut gue yang bisa enggak, 4 aspek tetap, maksudnya 4 aspek yang bisa di-VAR yang di-challenge. Gue tahu, tapi ketika VAR itu nggak bisa dipakai di sini, kita pakai challenge kan. Kalau ada pelanggaran besar kan si pelatih bisa melihat ini ada pelanggaran gede nih, gue challenge dong gitu. Ya benar Gitu, jadi lebih menarik kayaknya. Iya, soalnya kalau nunggu komunikasi wasit VAR sama wasit ini lama. Oh tapi ya dan itu kan jadi menguji kecerdasan pelatih ya. Iya. Mana yang mau gue challenge gitu kan. Iya. Jatah Itu musim depan. Udah bukan, itu La Liga musim depan. La Liga baru La Liga. Itu kalau sukses mungkin FIFA akan menerapkan itu. Tapi kayaknya susah di Indonesia. Kenapa? Susah, yang ada. Ya VAR aja begini. VAR aja masih mobile. Satu VAR masih mobile. Yang ada ntar bukannya pemain kartu merah, pelatih yang kartu merah. Bener. Enggak, dan challenge itu enaknya lu ruang VAR gak butuh, tapi ruang VAR terpusat di satu tempat. Oh. Kalau challenge enaknya gitu, jadi lebih efisien. Iya sih. Misalnya di Jakarta, Iya. gitu kan, di Jakarta di mana? Nggak mobile gitu. Kalau Ya. Ini nggak mobile, Challenge sama ya? VAR nggak? Pelanggar nggak rahasia? Foto aja lu. Gitu, jadi lebih ternyata challenge itu kenapa La Liga terapin itu lebih efisien. Jadi lu ruang video assistant referee cuma satu terpusat di sebuah tempat. Kayaknya lama-lama sepak bola nggak semenarik itu ya dengan adanya gitu nih. Makanya tadi gua agak ini sih. Enggak, justru menurut gue challenge itu menarik. Itu dramanya di situ challenge tuh. Oh dibandingkan VAR ya. Iya. Challenge gagal lu nggak punya jatah lagi kan? Ya bingung tuh. Iya. Challenge gua habis tapi ada yang kayak Iya, begitu ada kontroversi lagi, ntar ada kontroversi kayak zaman dulu lagi, ke pas challenge saya habis. Iya bener itu bener. Iya kan? Mungkin lu jangan mikir lapar Kin. ngangguk anjing. Pak produser Rikin lapar izin. Iya. Pak produser, Wuling Almas lu mana? Katanya baru beli. Almas. Iya, kata lu baru beli Wuling Almas katanya di Gias. Senemunya orang. Lu beli Wuling Almas makanya di Almas Chicken dari situ. Jadi ngiklan lagi sama chicken. Ya udah, intinya udah berapa menit? 30 lebih. Oh, udah 30 lebih, kayaknya kita udahan dulu lah ya, capek. Setelah trash talk hari ini yang begitu parah ya kan. Jadi kita sudahi dulu. Dengan demikian gue Danes, Ikin, Sandi, lapar halo. dan juga Hadi, Pak Sentot, serta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan jaya terus sepak bola tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Warahmatullahi wabarakatuh. Host banget.